Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sahrilia dari kelas 12 Pemasaran 4. Sini saya sedang berada di toko Edi Sembako. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sistem administrasi dalam bisnis retail? Dalam bisnis retail, sebagai konsumen kita hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu sisi jual beli barang. Namun, kita tidak tahu menangkut tentang kegiatan yang dilakukan di luar jual beli dalam bisnis retail. Di luar kegiatan jual beli ada yang dimaksud dengan sistem administrasi. Yang pertama, mengenal administrasi bisnis retail. Dalam melakukan sebuah usaha, baik itu retail maupun bisnis lainnya, tentu kita memerlukan sistem administrasi yang tepat supaya usaha kita terus berkembang. Dalam arti sempit, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyusun dan pencatatan data serta informasi serta sistem yang memiliki tujuan menyediakan keterangan. Adapun dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok berdasarkan pembagian tugas kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang memiliki untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, unsur-unsur administrasi. Di dalam sistem administrasi dikenal beberapa unsur. Yang pertama, unsur pegawaian, unsur keuangan, unsur pembekalan, unsur pengorganisasian, unsur tata usaha, unsur perwakilan, unsur manajemen, dan unsur tata hubungan. Manfaat administrasi dalam bisnis retail. 1. Resiko kehilangan barang dapat diperkecil karena setiap transaksi, baik barang masuk, hasil pembelian, maupun barang keluar dari hasil penjualan dapat dibukukan dengan rapi. Kedua, perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi, baik itu rekaman, konsumen, investasi pemerintah, maupun supplier. Ketiga, pemilik perusahaan akan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil pencatatan. Keempat, memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakatan penjualan. Kegiatan administrasi dalam melakukan administrasi. Setidaknya kita perlu melakukan beberapa kegiatan berikut. 1. Mengelola, artinya memperbanyak. 2. Menggandakan, artinya memperbanyak dengan cara atau alat. 3. Mengirim, artinya menyampaikan dari pihak satu ke pihak lain. Keempat, menaruh, artinya kegiatan meletakkan di tempat tertentu dengan maksud mudah untuk ditemukan kembali. Kelima, menghimpun, artinya mengumpulkan segala keterangan yang tadinya bersertakan sehingga dapat dipergunakan. Keenam, mencatat, artinya membukukan berbagai transaksi atau berbagai keterangan. Selanjutnya, berkas-berkas administrasi. Berkas-berkas pembelian, transaksi pembelian bagi perusahaan retail yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam bervariasi, menghasilkan produk untuk memenuhi stok barang yang ada di gudang. Berkas-berkas penjualan. Dalam bisnis retail, kita juga perlu menyiapkan berbagai berkas transaksi penjualan. Transaksi penjualan dimulai dari pesanan pelanggan saat diterimanya surat pesanan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Standar operasional prosedur atau SOP. Bukti transaksi. Setiap jenis transaksi akan mempunyai SOP masing-masing yang dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, SOP penjualan tunai pada bisnis retail. Media penjualan yang paling aman adalah dengan pembayaran tunai. Pembayaran dengan tunai adalah penjualan yang terbebas dari risiko kerugian akibat tidak terbayarnya barang yang telah diambil. Standar operasional prosedur atau SOP untuk menangani administrasi penjualan tunai sebagai berikut. 1. Sebelum dijual, barang pesanan diperiksa terlebih dahulu supaya tidak terjadi kecacatan pada barang tersebut. Kedua, melakukan pencocokan invoice asli dan lengkap. 3. Membuat kuantitasi sebagai tanda bukti penerima uang. 4. Mengirim barang kepada konsumen. 5. Bukti permintaan pelanggan dengan surat permintaan dari calon pembeli. 6. Negosiasi dibuktikan dengan notulen. 7.
membuat dan mendatangi surat perjanjian. 8. Membuat faktur pembelian dengan benar dan teliti. SOP pembelian tunai. Pembelian merupakan kegiatan memperoleh barang atau jasa dengan cara menukarkan dengan sejumlah uang yang sesuai dengan harga yang ditentukan penjual. Standar operasional prosedur atau SOP untuk menangani pembelian tunai adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan yang menjadi supplier barang harus mampu secara rutin menyediakan pasokan barang. 2. Dalam melakukan pembelian harus mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan saat membeli suatu barang atau jasa. 3. Bukti permintaan bagian penjualan atau produksi dibukti dengan surat permintaan. 4. Survei pasar dengan pengiriman surat penawaran order kepada berbagai perusahaan untuk memperoleh harga dan kualitas barang yang terbaik. 5. Pemeriksaan barang dilakukan oleh ahlinya untuk mengecek apakah sesuai dengan pesanan atau tidak. 6. Melakukan pembayaran transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. 7. Surat pesanan ditandatangani oleh kepala bagian pembeli dan direktur utama perusahaan. 8. Membuat perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli serta garansi pengembalian barang dan sebagainya. Selanjutnya, penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan teknik menjual barang yang pembayarannya dapat diangsur sebagai kurun waktu yang telah disepakati. Berikut SOP dalam melakukan penjualan secara kredit. Pertama, melakukan survei kepada calon pembeli yang dibuktikan dengan formulir bukti survei yang terisi lengkap. 2. Mendapat persetujuan dari manajer bagian kredit. 3. Pesanan pelanggan dibuktikan dari surat permintaan pembeli. 4. Negosiasi dapat dibuktikan dari notulen. 5. Surat perjanjian dibuat sesuai dengan standar perusahaan. 6. Membuat invoice. 7. Mengirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang sempurna. 8. Aplikasi kredit dibuat oleh calon pembeli. 9. Memeriksa formulir aplikasi kredit apakah sesuai dengan bukti-bukti yang diperlukan. 10. Apabila ya, dilakukan proses penjualan, namun apabila tidak, dikembalikan kepada calon pelanggan. Selanjutnya, SOP administrasi uang kas. SOP untuk menangani administrasi uang kas adalah sebagai berikut. Pertama, mencocokkan antara bukti pembelian yang dibawa supplier dengan rangkapan. Apabila cocok, ambil bukti pengeluaran uang. Kemudian supplier mendatangi bukti pengeluaran bank atau kwitansi. 2. Pengeluaran yang dimulai dari transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, dan pembayaran lainnya. 3. Menerima bukti transaksi yang telah ditandatangani oleh supplier. 4. Memberikan cek atau uang tunai. Selanjutnya, SOP penerimaan kas. SOP untuk menangani penerimaan kas adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pemeriksaan bukti transaksi dengan teliti. 2. Transaksi dihitung dengan benar supaya tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari. 3. Melakukan pemeriksaan uang yang diterima. 4. Menerima uang tunai yang dimulai dari transaksi yang menyebabkan kas. 5. Membuat kuitansi sebagai bukti transaksi. Selanjutnya, administrasi keuangan dalam bisnis retail. Dalam melakukan bisnis retail, tentu kita mencari banyak ketentuan guna mendapatkan dibutuhkan sistem administrasi keuangan yang tepat. 1. Laporan keuangan sebagai wujud kinerja usaha retail. Bagian-bagian dari laporan keuangan sebagai wujud kinerja usaha retail antara lain sebagai berikut. Neraca. Dalam neraca tercantum jumlah kekayaan, jumlah uang, dan modal sendiri bagi suatu usaha retail. B. Laporan laba rugi. Usaha retail dikatakan laba jika mendapatkan lebih besar dibanding beban. Sedangkan usaha retail dikatakan rugi apabila pendapatan lebih kecil daripada beban. C. Modal kerja. Cara-cara dalam meningkatkan modal kerja antara lain melakukan kegiatan usaha yang menguntungkan, mencari pinjaman jangka panjang, menjual saham tambahan, dan menjual aktiva tetap seperti bangunan dan peralatan. Laporan administrasi keuangan informasi harian yang dibutuhkan semata-mata bersifat operasional, fakta dan angka. Untuk memenuhi kebutuhan usaha retail meliputi posisi kas harian, ringkasan-ringkasan penjualan,
Ada beberapa laporan. Pertama, laporan harian atau mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem administrasi bisnis retail. Apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.